Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mahasiswa-mahasiswi Universitas Potensi Utama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen C Malam. Pada mata kuliah pemasaran global ini, di sini kami akan menjelaskan materi tentang salah satu produk lokal yang telah mencapai hingga ke pasar global, yaitu produk Indomie. Di sini kami selaku perwakilan dari beberapa rekan kami di kelompok 4 akan menjelaskan materi berikut ini. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di sini. Di slide pertama ini ada beberapa nama rekan dari kelompok 4. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, berikut ini beberapa rangkaian pembahasan tentang materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada awal mula mie instan, yang kedua ada sejarah Indomie, yang ketiga karakteristik Indomie, yang keempat proses produksi Indomie, yang kelima variasi pada mie instan, yang keenam varian-varian pada produk Indomie. Selanjutnya pembahasan yang ketujuh yaitu proses penyajian Indomie kuah dan goreng, dan yang ke-8 proses perluasan produk lokal Indomie yang telah menguasai pasar global. Awal mula mie instan. Mie instan pertama kali diperkenalkan dan dipasarkan pada tahun 1958 di Jepang. Karena kepraktisan dan rasanya yang lezat, mie instan diterima dengan baik dan disukai oleh masyarakat Jepang. Tak lama kemudian, popularitasnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk ada di Indonesia. Sejarah Indomie. Indomie diproduksi untuk pertama kalinya pada tahun 1972 silam. Indomie berasal dari pandaan kata Indonesia dan mie, sedangkan produk Indomie yang pertama kali diperkenalkan adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam yang sesuai dengan selera lidah masyarakat Indonesia pada kala itu. Penjualan Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 1982 seiring dengan diluncurkannya varian Indomie kuah rasa kari ayam. Produk Indomie semakin digemari oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1983 dengan diluncurkannya varian Indomie goreng. Sosok di balik terciptanya Indomie adalah 4 orang asal Medan, yakni Jaja Dijaja, Wahyu Juwandi, Ulang Sanjaya, dan Pandi Kusuma. Mereka pertama kali memproduksi Indomie lewat PT Samaru Food Manufacturing Co. Ltd. Terciptanya Indomie dilatar belakangi karena kelangkaan beras yang semakin melanda Indonesia pada saat itu. Sedangkan peracik bumbu Indomie adalah tokoh kuliner Indonesia Nunuk Nuraini yang telah wafat Rabu 27 Januari 2021 lalu. Selanjutnya, Sudono Salim yang merupakan pemilik perusahaan Sarimi tertarik untuk bekerja sama dengan Jaja Dijaja. Selanjutnya, sejak tahun 1990, Sarimi dan Indomie berada di bahan perusahaan yang sama, yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur. Kepopuleran Indomie kian meningkat, bahkan tidak hanya populer di Indonesia. Indomie kini telah menjadi merek mie instan yang mendunia. Karakteristik produk Indomie. Produk yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, divisi mie instan terdiri dari 2 kelompok besar, yakni bed noodle yaitu mie instan dalam kemasan bungkus, dan mie telur yaitu mie yang dalam proses pembuatannya tidak digoreng melainkan dikeringkan. Produk mie instan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki karakteristik sendiri. Brand name yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu kecap manis, saus sambal, minyak lem, bubuk perasa, dan bawang goreng. Pada slide ini teman-teman bisa lihat ada gambar di samping yang menjelaskan tentang proses produksi Indomie. Yang pertama itu ada mixing, yaitu pencampuran. Dalam proses mixing dilakukan pencampuran semua bahan yang digunakan. Tahap pencampuran ini bertujuan agar tepung dan air tercampur merata. Untuk mendapatkan adonan yang baik, kadar airnya harus berkisar antara 32-34%. Kemudian yang kedua ada pressing atau pengepresan. Selain adonan menjadi homogen, campuran tersebut masuk ke dalam mesin pengepres adonan. Di dalam mesin pengepres adonan melalui beberapa roll press, adonan akan mengalami peregangan pada saat dipres dan terjadi relaksasi. Nah, hal ini terjadi beberapa kali pada saat melalui roll press sehingga terbentuk lembaran yang lembut,
homogen, elastis, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Yang ketiga ada slitting atau pembentukan untayan, yaitu suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Selanjutnya untayan mie dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut weaving net sehingga terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada gambar yang menjelaskan proses produksi selanjutnya. Yang keempat ada pematangan mie atau steaming. Steaming adalah proses pematangan mie dengan teknik steam basah atau disebut pengukusan. Pada proses ini mie mengalami perubahan fisik menjadi lebih keras dan kuat. Yang kelima ada cutting and folder atau pemotongan dan pencetakan. Pemotongan dan pencetakan adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi dua bagian sama panjang, kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Yang keenam ada frying atau penggorengan. Proses penggorengan adalah suatu proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas. Yang ketujuh ada cooling atau pendinginan. Ruangan pendingin mie adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk menghembuskan udara segar ke mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Yang kedelapan ada addition of seasoning sachet atau tambahan bumbu saset. Tambahan bumbu saset adalah penambahan racikan bumbu untuk membuat rasa mie tersebut nikmat. Yang kesembilan ada packing atau pengemasan. Proses yang terakhir dalam produksi mie adalah pengemasan atau packing. Pengemasan mie adalah proses penyatuan dan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredient lainnya. Pada slide selanjutnya ada variasi pada mie instan. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri itu ada mie goreng. Mie goreng ini berbeda dengan mie instan konvensional. Indomie mie goreng paling enak dikonsumsi tanpa kuah. Untuk merasakan cita rasa asli Indonesia yang sebenarnya, cukup masak mie dalam air mendidih, kemudian tiriskan, lalu tambahkan bumbu. Ada juga banyak rasa Indomie goreng yang bisa dicoba. Ada yang original, hot dan spicy, barbecue chicken, sate, dan mairi lainnya. Dan bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan itu ada mie kuah. Mie kuah ini terinspirasi dari keberagaman rempah-rempah Indonesia, perpaduan mie dan rempah-rempah khas Indonesia. Untuk kuahnya yang harum membuat Indomie begitu nikmat dan tak tertahankan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini ada beberapa varian Indomie goreng. Yaitu ada Indomie goreng original, ada Indomie goreng hot and spicy, Indomie mie goreng iga penyet flavor, Indomie goreng barbecue chicken flavor, Indomie mie goreng cabai hijau flavor, Indomie mie goreng sate flavor, dan yang terakhir itu ada Indomie mie goreng rendang flavor. Nah, teman-teman juga bisa lihat di slide ini ada beberapa varian dari Indomie kuah. Nah, yaitu ada Indomie chicken flavor, Indomie special chicken flavor, Indomie chicken curry flavor, Indomie kakadok chicken flavor, Indomie vegetable flavor, Indomie shrimp flavor, dan yang terakhir ada Indomie onion chicken flavor. Pada proses perluasan produk lokal Indomie yang telah menguasai pasar global, teman-teman bisa lihat pada slide ini ada dena beberapa negara yang terlibat dalam proses perluasan produk Indomie secara global. Di antaranya ada negara Kanada, United States, United Kingdom, Netherlands, Kroasia, Maroko, Egypt, Saudi Arabia, Kenya, Vietnam, Korea, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Australia, dan New Zealand. Selanjutnya, proses perluasan produk lokal Indomie yang telah menguasai pasar global. Indomie merupakan salah satu brand mie instan Indonesia yang mendunia saat ini. Indomie telah dipasarkan di lebih dari 100 negara. Mie buatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau IJBP ini bahkan telah go internasional dan menguasai pasar luar negeri. Kini, Indomie tak hanya terkenal di Indonesia, namun juga di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga Taiwan. Bahkan telah menjangkau negara-negara baik di kawasan Eropa, Timur Tengah, Afrika maupun Amerika. Untuk di Nigeria sendiri, Indomie menjadi makanan yang sangat populer. Di Nigeria, Indomie diproduksi oleh The United Food Industry Ltd, anak perusahaan Dufil Group, hasil joint venture Tolaram Group dari Singapura dengan Grup Salim dari Indonesia.
Untuk varian rasa yang populer di Nigeria diantaranya adalah chicken flavor atau rasa ayam, Union chicken flavor atau rasa ayam bawang, pepper chicken flavor atau rasa ayam lada, dan oriental fried noodles atau mie goreng oriental. Kepopuleran Indomie juga mengikuti tumbuh kembangnya sebuah generasi ke generasi dalam satu negara yang menjadikan Indomie salah satu makanan favorit. Dipasarkannya Indomie di berbagai negara bukan tanpa alasan. Pada awalnya, sasaran utama target pasarnya adalah negara-negara yang memiliki jumlah tenaga kerja asal Indonesia yang besar seperti Arab Saudi, Taiwan, hingga Hong Kong. Sekian penjelasan dari kami tentang salah satu produk lokal Indomie yang telah menguasai pasar global. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.